Nah ini Bapak Ibu saya mau ngasih tips gitu ya Bu, gimana sih caranya, tadi kan banyak administrasi gitu kan ya, caranya biar kita itu administrasinya biar lebih cepat gitu, biar lebih terbantu gitu kan. Nah ini Bapak Ibu ya di Canva gitu, saya biasanya juga pakai Canva ya Bapak Ibu ya kalau misalkan bikin modul ajar gitu. Nah di Canva itu sekarang udah ada AI-nya gitu ya, udah lama sih. Nah itu bisa pakai Canva Magic Writer, jadi di pojok Canva itu ada pilihan Magic Writer-nya. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan fitur itu untuk membantu, misalnya kita nulis aja, tolong buatkan ide pembelajaran ini. Nah, nanti akan muncul sendiri gitu ya di Canva gitu ya Bapak Ibu. Terus kemudian tadi juga ada ChatGPT ya, kalau itu sudah banyak, sudah sering gitu ya. Nah, tadi ada juga yang, Bu saya tuh bingung pembelajaran diferensiasi gitu ya. Nah, Bapak Ibu juga bisa menggunakan ini ya, DeepFit gitu. Cari aja di Google DeepFit gitu, ditulis di situ. Nanti akan muncul gitu. Tapi ini biasanya juga berbahasa Inggris, cuma nanti juga bisa diterjemahkan gitu ya, dipilih terjemahkan ke bahasa Indonesia. Terus ada punyanya Pak Guru Rian Okta, itu beliau membuat sendiri apa kayak website gitu ya, namanya Guru Blended ID. Nah, itu saya pernah juga sih beli apa kayak apa ya itu aplikasinya gitu ya. Nah, itu memang semacam AI gitu ya Bapak Ibu, tinggal masukkan aja judulnya apa, kelas berapa gitu ya. Nanti akan langsung bisa muncul gitu ya modul ajarnya. Tapi ini berbayar yang gurublended.id ini. Terus ada juga eduid.ai. Nah, ini juga apa ya kayak lesson planner gitu Bapak Ibu. Kemudian ada magicschool.ai, itu lesson planner juga tapi menggunakan AI ya, artificial intelligence. Jadi Bapak Ibu guru bisa tinggal ketikkan aja. Nah, nanti akan dibantu dan akan muncul gitu ya. Terus ada chat PDF. Nah, Bapak Ibu guru juga bisa cari inspirasi membuat modul ajar itu di chat PDF gitu ya. Bapak Ibu guru bisa ketikkan di Google chat PDF gitu. Nah, terus kemudian bisa masuk di situ dan kita bisa misalkan masukkan buku IPA gitu ya, buku siswa gitu ya, kita masukkan di situ, terus kita tuliskan buatkan modul ajar ada bahasa promnya gitu ya, misalkan saya Luli Mas Luna, terus saya guru ini, kemudian buatkan modul ajar materi ini gitu. Nanti akan dibuatkan secara langsung cepat set gitu ya. Nah, tapi itu nggak bisa langsung kita pakai ya Bapak Ibu ya. Kita bisa jadikan itu inspirasi, bisa kita kembangkan sendiri dengan ide kita gitu. Terus ada juga Scamly.app, ini kayaknya berbayar ya Bapak Ibu. Ada aplikasi yang gratis, ada juga yang berbayar. Nanti tinggal Bapak Ibu guru coba satu persatu gitu ya. Insya Allah nanti materinya akan saya share ya, nanti akan di-share sama Kak Rere gitu. Oke, next. Nah ini ya Bapak Ibu juga bisa biar pembelajarannya itu menarik gitu ya, biar pembelajarannya itu anak-anak gak bosen. Nah Bapak Ibu guru bisa juga melakukan yang namanya gamifikasi gitu. Mungkin sudah banyak yang tahu juga ya tentang kuisis, itu paling sudah udah familiar lah di Bapak Ibu tentang kuisis gitu ya. Kahoot juga, Wordwall ini juga sudah sering ya Bapak Ibu guru mungkin dengar. Nah ini ada juga Gymkit Bapak Ibu. Di Gymkit ini Bapak Ibu sama anak-anak itu bisa main bareng gitu ya. Jadi ada semacam misalkan soal gitu tapi dikemas seperti permainan, misalkan main snowball gitu, jadi lempar-lemparan salju gitu ya. Itu juga bisa main dan anak-anak itu bisa jawab soal dan mereka dapat poin, terus dapat senjata yang bisa digunakan untuk di permainan itu gitu. Jadi seru banget sih, saya udah pernah praktikan pakai Gymkit itu. Terus ada juga bluecat.com, terus ada juga interacti.me, terus Toy Tita. Ini kayaknya lebih cocok di SD ya. Mungkin Bapak Ibu guru yang SD atau mungkin usianya yang
bisa diajak main-main. Nah, boleh nih dicek itu website-websitenya ini yang bisa digunakan biar pembelajarannya Bapak Ibu bisa lebih menarik gitu ya, bisa diselingi gitu ya. Jadi ketika anak-anak mengerjakan soal, tapi mereka tetap enjoy, tetap happy gitu ya. Tadi kan ada yang bilang tuh di awal, anak-anak kok kayaknya melihat saya, tapi pas ditanya kok nggak bisa. Nah, mungkin barangkali bisa juga lewat permainan, diselingi permainan seperti ini gitu. Next. Terus ini juga ada Bapak Ibu augmented reality. Jadi augmented reality itu seperti media pembelajaran yang menggunakan handphone ya, bisa menggunakan handphone, bisa menggunakan laptop gitu, yang dia tuh bisa muncul seperti 3 dimensi kalau Bapak Ibu guru pernah lihat gitu ya. Jadi dia misalkan kita kasih barcode, nah terus kita scan dengan handphone kita, nah itu akan muncul seperti 3 dimensi. Ini cocok banget buat guru-guru matematika, IPA, terus IPS. Nah, itu ada assembler.edu. Ini mungkin juga udah lumayan banyak yang tahu juga ya Bapak Ibu ya. Nah, waktu itu saya menggunakan ini ketika menjelaskan tentang sel gitu ya, terus tentang bumi, tata surya. Nah, itu seolah-olah di barcode-nya itu muncul seperti tata surya gitu, ada matahari, ada bintang. Nah, mungkin anak-anak yang usianya juga SD itu juga seru gitu ya. Terus sistem-sistem yang ada di dalam tubuh, karena saya guru IPA, ketika pakai barcode itu di scan, nah itu bisa muncul gitu ya di dalam tubuh, itu kelihatan, terus bisa keluar tulang dan lain sebagainya. Nah, selain itu ada PET ya Bapak Ibu ya, Interactive Simulation. Nah, ini cocok juga buat guru matematika, fisika, kimia, ataupun biologi. Ataupun juga ada bahasa Inggris kayaknya juga ada ya di PET Interactive Simulation ini. Terus di Kemdikbud itu ada rumah belajar. Nah, di sini juga ada banyak sekali fitur-fitur yang bisa digunakan untuk pembelajaran yang augmented reality. Kalau dulu ada, nggak tahu ya sekarang masih bisa digunakan atau tidak. Nanti coba Bapak Ibu guru cek ya. Gitu. Next. Oke, kalau pengen bikin lembar kerja gimana Bu? Nah, biasanya biar set gitu ya Bapak Ibu ya, saya pakai live worksheet gitu ya Bapak Ibu ya. Live worksheet ini bisa digunakan secara online gitu ya. Jadi lembar kerja, tapi itu bisa digunakan secara online. Terus ada UJR, terus ada ini buat guru matematika, ada mathworksheet.ai gitu ya, terus ada worksheet.ai. Nah, itu yang menggunakan AI juga gitu ya. Nanti Bapak Ibu guru bisa coba. Terus biasanya di lembar kerja di Canva itu juga banyak ya, Bapak Ibu bisa tinggal ketikkan aja. Misalkan materi apa nih, kalau saya misalnya materi sistem pencernaan. Nah, tinggal cari aja di Canva. Nah, itu udah banyak juga yang menyediakan gitu ya, guru-guru yang sudah buat lembar kerja atau worksheet tentang sistem pencernaan atau tentang materi yang Bapak Ibu guru butuhkan gitu ya. Next. Oke, nah tadi kan di awal juga hambatan sama permasalahannya itu model atau strategi pembelajaran ini gimana Bu? Saya kurang kreatif gitu ya. Nah, Bapak Ibu guru bisa coba ya menggunakan beberapa hal ya. Ini misalkan STEM ini science, teknologi, engineering, art, and mathematics. Jadi gabungan antara pembelajaran IPA, terus kemudian teknologi, ada teknologinya, kemudian ada artnya atau seninya, dan matematika. Nah, nanti akan saya coba share ya gimana pembelajarannya. Terus ada graffiti wall gitu ya. Jadi anak-anak itu bisa menulis di kita sediakan kayak karton atau manila, kita tempelkan di pojok-pojok. Nah, anak-anak bisa berkeliling sambil menuliskan pendapatnya di situ, menempelkan ide-idenya di situ. Terus bisa juga dengan simulasi ya, atau bermain peran gitu ya. Nah, ini juga cocok untuk misalkan mengajarkan ke anak-anak tentang PKN atau materi IPS itu ya cocok ya bermain peran atau bahasa Indonesia gitu. Terus kemudian ada
problem based learning atau project based learning itu juga bisa Bapak Ibu guru gunakan ya. Karena saya guru IPA juga, ini biasanya sering banget pakai metode eksperimen gitu ya, atau studi kasus gitu, atau dan games atau gamifikasi yang tadi sudah beberapa saya spill. Next.